Masih dalam rangkaian perjalanan di Pulau Banda, inilah episode 2 di Pulau Pengas rempah-rempah ini. Jika sebelumnya aku mengajak kamu melakukan perjalanan 15 jam menuju Banda dengan hanya Rp35.000, serta melihat Istana Mini yang merupakan kantor pemerintahan VOC di Banda, kali ini cerita Banda Neira akan menyusuri gedung-gedung peninggalan bangsa Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Gedung yang akan kita kunjungi ini bersebelahan dengan Istana Mini Banda, tepatnya Gedung Society de Harmony. Bangunan Society de Harmony Banda dibangun di atas lahan seluas 1.480 meter persegi, dengan luas bangunan 540 meter persegi. Pada masa lalu, gedung ini merupakan salah satu gedung terbaik di kota Neira, di mana para pegawai sipil, militer, perkenir, dan para bangsawan lainnya berkumpul untuk menikmati minum teh sore, main kartu, atau mengobrol di gedung ini. Harmony adalah perkumpulan elit yang didirikan di kota-kota besar pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan society ini layaknya menjadi pusat hiburan bagi kaum kolonial. Nah, ini teman-teman, kita mau masuk ke Benteng Nassau, salah satu benteng bersejarah juga yang ada di Banda Neira selain Benteng Belgika. Setelah dari Society de Harmony, aku kemudian mengunjungi Benteng Nassau. Benteng ini hanya sekitar 6 menit berjalan kaki dari lokasi sebelumnya. Jika dilihat seksama, benteng ini merupakan tembok tinggi dengan susunan bata yang sudah menghitam. Nah, teman-teman, yang depan ini adalah keterangan dari Benteng Nassau. Jika dilihat lebih dekat, bata-bata yang tersusun di dinding ini cukup kecil. Aku sendiri tidak bisa memastikan apakah bata-bata ini hasil pemugaran atau bata asli dari zaman kolonial. Kita serasa memasuki lorong waktu ketika melewati pintu masuk benteng. Dindingnya cukup tebal, sisi-sisinya memiliki cekungan-cekungan mirip jendela, sementara lantainya berupa ubin-ubin yang tampak seperti susunan batu. Benteng Nassau adalah benteng Belanda pertama yang dibangun di Pulau Neira. Benteng ini selesai dibangun pada tahun 1609. Tujuannya adalah untuk mengontrol perdagangan pala yang pada saat itu hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Portugis sebelumnya telah berusaha untuk membangun sebuah benteng di lokasi ini pada tahun 1529. Tetapi setelah membangun fondasi, mereka meninggalkan pekerjaan karena adanya resistensi dari penduduk setempat. Gedung selanjutnya yang aku kunjungi adalah Gereja Tua Banda. Gereja Tua Banda Neira merupakan salah satu gereja tertua yang ada di Kepulauan Banda. Dibangun oleh Belanda pada tanggal 20 April 1873 dan diresmikan pemakaiannya pada 23 Mei 1875. Gereja ini menggunakan gaya Eropa dengan adanya pilar-pilar di teras depan dengan bentuk doria. Bangunan gereja berbentuk persegi panjang dengan panjang 37,75 meter dan lebar 12,86 meter. Nah, teman-teman, kalau lihat di dalam tuh ada kursi-kursi. Tahu aku ini dibuka cuma hari Minggu pas ibadah doang. Ibadah Minggu biasanya, teman-teman. Dibangun menggunakan bahan batu kapur dan batu bata, lantai dengan bahan dari batu andesit, serta atap yang saat ini telah berganti dengan menggunakan bahan seng. Gereja ini dulu merupakan pusat penyebaran dan kegiatan keagamaan Kristen Protestan di Banda Neira. Lantai gereja ini terbuat dari 30 nisan prajurit Belanda. Prajurit-prajurit ini adalah para tentara Belanda yang gugur pada saat peperangan Belanda yang ingin menaklukkan Kepulauan Banda. Nah, kalau ini adalah rumah Kapten Cole. Nah, teman-teman, ini adalah rumah Kapten Cole yang sudah dijadikan kampus.
untuk Universitas Banda Neira nih teman-teman. Ini Fakultas Pendidikan. Masuk dikit dalam ya. Kapten Christopher Cole adalah seorang tentara kerajaan Inggris yang memimpin pasukan untuk melakukan peperangan merebut Banda Neira dari tangan Belanda pada tahun 1810. Dalam pertempuran tersebut, Inggris berhasil menaklukkan benteng Belgika dan merebut kekuasaan Belanda atas Banda Neira. Selanjutnya, gedung yang kukunjungi adalah rumah pengasingan Bung Syahrir. Bung Syahrir adalah tokoh di balik kata-kata "jangan mati sebelum ke Banda Neira", sangat-sangat terkenal. Dalam berbagai catatan, Sultan Syahrir dan Bung Hatta tiba di Banda pada 11 Februari 1936. Keduanya dipindahkan dari Bovendigul ke Banda Neira demi kesehatan. Nah teman-teman, ini adalah rumah pengasingan Bung Syahrir. Wah, kita lihat ya, ini foto-foto bersejarah beliau. Wah. Nah, kurang tahu ini apa ya teman-teman, tapi bagus lihatnya. Oke, ini apa namanya ya, harmafon ya kalau salah, tolong dikoreksi ya. Dan kita mesti naruh 20.000 untuk satu orang pengunjung teman-teman. Nanti setelah ini baru kita bayar. Kita lihat dulu di dalam. Oke, itu foto-foto yang sebelah situ ada Bung Karno ya, juga Bung Karno. Tadi teman-teman, aku sebenarnya mau ke rumah pengasingan Bung Karno ya, tapi rumahnya tutup, makanya aku kesini nih teman-teman. Oke, wah ini lampu jadul ya. Oke, sementara di pojok sini juga ada beberapa foto teman-teman ya, foto bersejarah. Wah, pojok sini apa? Wah, ini juga nih ada beberapa foto. Kita masuk ke rumah ini. Oke, wah. Ini ada foto juga sebelah sini, foto-foto Bung Syahrir ya. Wow, beliau tampan juga ternyata ya waktu muda. Wah, ini lukisannya bagus nih. Nah teman-teman, ini adalah lukisan lagi, ini foto maksudnya ya. Sementara ini ada mesin apa, mesin ketik zaman dulu cuy, coba kalian lihat. Ini kemungkinan punyanya Bung Syahrir ya, mesin ketiknya. Gak boleh disentuh, ini barang-barang peninggalan sejarah, gak boleh disentuh teman-teman, cuman dilihat doang. Wow. Foto-foto Bung Syahrir lagi main tenis teman-teman, tenis lapangan tuh kalau kalian lihat. Nah, kelihatan ya, kelihatan. Nah, ini kelihatan beliau lagi main apa namanya? Nah teman-teman, karena masuk di sini one visitor itu harus bayar 20.000, jadi kita bayar 20.000 sebagai pengunjung yang baik, walaupun nggak ada penjaganya. Jadi kita harus menghargai istilahnya ya, artinya mereka yang menjaga barang-barang ini, jadi kita sebagai visitor yang menikmatinya harus bayar teman-teman. Oke, kita masukin ke dalam. Oke ya, kita tulis nama dulu. Tujuan aku selanjutnya adalah rumah Banda Neira. Nah teman-teman, kita masuk di taman budayanya.
Masuk di sini. Oke. Jadi di sini masuk juga 20.000 teman-teman. Wow. Oh, ini kayak macam ini ya, peralatan zaman dulu. Ini benar-benar arkeologi teman-teman ya. Oke. Ini kemungkinan pahlawan-pahlawan yang dari Banda kali ya teman-teman ya, pada waktu itu, waktu dulu. Oke, kita masuk ke dalam. Ada beberapa buci di sini nih. Wah, enak ya, kita bisa room tour. Wow. Oke. Wah, ini koin dulu nih teman-teman ya. Ada Nederland, Inggris, Filipina, Hong Kong, Singapura, Amerika, Maroko, Spanyol ya, Belgia sama Prancis. Ini juga di uang Belanda nih teman-teman, uang Belanda. Ini juga koin. Nah, itu juga. Wow, ini kayaknya zaman dulu ya. Ini kayaknya ada cengkeh nih, yang ini gambar cengkeh, lagi transaksi cengkeh. Ini apa ya, meriam mungkin. Yang ini meriam. Oke, itu juga. Nah, kalau teman-teman ini keramik nih. Nah, teman-teman, kenapa hari ini adalah spot terakhir yang aku kunjungi adalah ini, biar waktunya leluasa. Tapi apakah kita bisa main drone di atas? Kayak mesti minta izin deh. Soalnya daerah ini adalah daerah otoritas bandara, Banda Neira. Dua menara pengintainya tuh. Wah. Sekitar pukul 5 sore, aku akhirnya menuju Benteng Belgika. Benteng megah yang sangat terkenal lantaran arsitekturnya yang cukup unik di perbukitan. Untuk menjangkau Benteng Belgika, kamu harus menaiki bukit dengan jumlah tangga yang lumayan. Disarankan mengunjungi tempat ini di sore hari. Nah, buat teman-teman yang datang ke sini, capek cuy. Jadi buat teman-teman datang di sini jangan buang sampah sembarangan. Ada peringatan tuh ya, Banda sudah terkenal tapi Banda belum bersih. Jadi jangan hiasi Banda dengan sampah. Nah, ini mungkin papan yang lama tentang sejarah singkat ya. Sementara yang sana itu baru tuh. Kita lihat yang sana. Nah, ini teman-teman, sejarah singkatnya nih. Nah, ini teman-teman, ini kayaknya pakai bahasa Belanda. Kurang tahu artinya apa. Nah, ini kita masuk gedung ya teman-teman. Wow, kita lihat, kita room tour di Benteng Belgika. Oke. Nah, teman-teman, foto-foto zaman dahulu. Dan nah teman-teman, sementara ini uang 1000, mungkin kamu udah tahu ya, uang 1000 itu ada Benteng Belgika sama apa namanya yang itu, gunung api. Gunung api rencananya aku pergi besok teman-teman. Nah, sementara ini ada souvenirnya. Oke. Lantai dasar benteng ini lumayan luas dengan ruangan-ruangan yang sama persis. Bagi kamu yang pertama kali ke sini mungkin sedikit agak bingung lantaran setiap sisinya sama persis. Nah, kita masuk salah satu lorong teman-teman. Ini salah satu ruangan. Wah,
kurang tahu ya ini bahan apa ya. Kita ke salah satu ruangan yang ada ini ya. Wow, ini ada meriamnya teman-teman ya. Nah, ini meriamnya. Oke. Nah teman-teman, kalau kita mau naik ke puncak bentengnya kita harus lewat lorong ini. Oke, kita naik. Wow. Oh iya benar ya, nyampe di atas. Oke. Dibuka boleh kah? Ya benar. Oke, jadi ini bentuk perseginya teman-teman ya. Terdapat beberapa meriam yang ditempatkan di beberapa sudut. Benteng Belgika berdiri segi 5 dan berada 30 meter di atas permukaan laut. Bangunannya terdiri dari 2 lapisan. Lapisan pertama adalah paling luar berwujud pelataran tebal dan kokoh yang tidak memiliki ruangan, dengan panjang setiap sisinya mencapai 40 meter. Tinggi dindingnya mencapai 5,4 meter, dan pada setiap sudutnya terdapat bastion atau ruang jaga. Sedangkan pada lapisan kedua, terdapat sekitar 18 ruangan yang digunakan untuk tempat istirahat para prajurit dan penyimpanan amunisi. Di sepanjang dindingnya terdapat 23 lubang pintu dan jendela berbentuk lengkung. Ini merupakan salah satu menara pengintai yang menyerupai tabung. Di dalamnya terdapat tangga yang biasa dipakai oleh para prajurit kolonial memantau keadaan di sekitar. Nah teman-teman, kita mau coba naik menara ini. Mudah-mudahan bisa. Nah ini aku sudah berada di salah satu menaranya teman-teman. Tepat di belakang adalah gunung api. Wah. Naiknya agak lucu ya teman-teman, soalnya naik tangganya kan cuman pakai besi yang kecil. Nanti setelah dari sini kita akan ke Pulau Lontor, kita nanti ke Benteng Hollandia. Mudah-mudahan seru ke sana dan kita mesti nyebrang menggunakan kendaraan laut teman-teman. Benteng Belgika pada awalnya adalah sebuah benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis pada abad 16 di Pulau Neira. Lama setelah itu, di lokasi benteng Portugis tersebut, kemudian dibangun kembali sebuah benteng oleh VOC atas perintah Gubernur Jenderal Peter Both pada tanggal 4 September 1611. Benteng tersebut kemudian diberi nama Fort Belgica, sehingga pada saat itu terdapat 2 benteng di Pulau Neira, yaitu Benteng Belgica dan Benteng Nassau. Benteng ini dibangun dengan tujuan untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala oleh VOC pada saat itu. Pada tanggal 9 Agustus 1662, benteng ini selesai diperbaiki dan diperbesar sehingga mampu menampung 30 hingga 40 serdadu yang bertugas untuk menjaga benteng ini. Kemudian pada tahun 1669, benteng yang telah diperbaiki tersebut dirobohkan dan sebagian bahannya digunakan untuk membangun kembali sebuah benteng di lokasi yang sama. Pembangunan kali ini dilaksanakan atas perintah Cornelis Spelman. Seorang insinyur bernama Adrian Leo ditugaskan untuk merancang dan menguasai pembangunan benteng yang menelan biaya sangat besar ini. Selain menelan biaya yang sangat besar, perbaikan kali ini juga memakan waktu yang cukup lama untuk meratakan bukit guna membangun fondasi benteng, yaitu sekitar 19 bulan. Biaya yang besar tersebut juga disebabkan karena banyak yang dikorupsi oleh mereka yang terlibat dalam perbaikan benteng ini. Akhirnya benteng ini selesai pada tahun 1672. Pada tahun 1795, benteng ini dipugar oleh Francois van Buchholz, gubernur Banda yang terakhir. Pemugaran ini dilaksanakan juga di beberapa benteng lain sebagai persiapan untuk menghadapi serangan Inggris. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1795, benteng Belgika diserang dan berhasil direbut oleh pasukan Inggris. Dengan jatuhnya benteng ini, Inggris dengan mudah menguasai Banda. Nah teman-teman, makin sore itu makin ramai itu orang makin datang ke sini. Wow, banyak turis cuy. Hari sudah sangat sore ketika aku kembali dari Benteng Belgika. Besok adalah hari kedua di Banda Neira dan kita akan mengeksplor Pulau Lontor di episode 3.